dalam saya ingin menyampaikan apa ya, hal-hal yang pokok ya dalam soal keluarga sakinah. Nah, sakinah itu dibangun melalui apa? Mawaddah warohmah. Gitu. Jadi sakinah itu dibangun pondasinya berdasarkan rasa cinta dan kasih sayang. Sebelum jadi istri solehah, menjadi pribadi yang solehah dulu gitu ya Ustadz Iya, ya. itu sebetulnya menjadi pelajaran bagi kita. Kalau kita pengen punya pasangan yang soleh ataupun solehah, maka Iya. kita harus mulai dari kita. Iya betul Ustadz. Iya. Meskipun merawat anak itu juga suami ikut harus kontribusi ya. Jangan kemudian suami ngerasa sibuk, lalu kemudian dia hanya sisa waktu buat keluarga. Nggak boleh tuh kayak gitu. Kalau menikahnya lebih dari sekali, di surga ketemu pasangan yang mana? Jadi kita berikhtiar mencari pasangan. Nah, di saat yang sama ketika hadir itu bagian dari kehendak Allah Subhanahu wa taala dan itu harus disyukuri. Lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat sehat semuanya, balik lagi di podcast Sehat Milik Semua. Podcast Sehat Milik Semua. Nah, di episode kali ini akhirnya kita sampai pada episode akhir dari series podcast Membangun Keluarga. Kalau Fili harapannya di sini sobat sehat sudah kenal sama MC podcast kita, terus sudah nonton juga nih dari episode 1, insya Allah walaupun harapannya ini menjadi tuntunan, tapi balik lagi ini adalah pemantik kita semua untuk belajar lebih dalam gimana sih akhirnya membangun keluarga yang baik, yang sakinah mawaddah warohmah, secara kesehatan semuanya paham, karena kita ada juga beberapa episode yang fokus sama isu-isu kesehatannya dari sisi agama, terus dari mata psikolog saat kita semua bicara soal mental health di dalam membangun keluarga. Maka semoga harapannya series podcast membangun keluarga ini menjadi pemantik sobat sehat semuanya di seluruh Indonesia untuk terus belajar bagaimana sih membangun keluarga yang baik. Nah, di episode terakhir kali ini kita sudah bersama Ustadz kita di beberapa episode yang lalu, ada Ustadz Daniel Eka Putra yang akan balik lagi kalau episode ini akan memantik kita semuanya untuk belajar apakah atau bagaimanakah kita semuanya punya tuntunan hidup membangun keluarga yang sakinah, mawaddah warohmah, hidup sesurga gitu ya Ustadz ya. Iya. Walaupun udah kenal, tapi kenalan lagi takutnya ada yang nontonnya dari episode terakhir Ustadz. Maaf Fili, minta kesediaannya Ustadz Dani untuk memperkenalkan diri dulu. Iya, baik. Terima kasih Mbak Fili. Ya, alhamdulillah kita kembali silaturahim dalam podcast kita sebut saja ya TMKS ya, TMKS Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah. Oh iya benar. Nah, boleh. Ya, saya saat ini ya kalau kelahiran di Depok. Saya asli Depok, orang Depok. Sebagian sampai dengan level SD saya di Depok. Kemudian mondok di Yogyakarta, pesantren sampai dengan kuliah. Kemudian pendidikan terakhir sampai dengan S2 di UIN Syarif. Lalu beristrikan 1, beranak 4. ya, alhamdulillah kalau aktivitas banyak di dunia pendidikan dan alhamdulillah juga banyak diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pendamping ya khususnya masyarakat muslim untuk belajar bersama tentang Islam agar kemudian Islam ini menjadi panduan bukan hanya sebagai aspek pengetahuan semata lalu kemudian hanya banyak dibicarakan tapi harapannya bersemayam dalam kehidupan. Jadi antara apa yang diucapkan dengan perilaku itu sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Islam. Ya kurang lebih seperti itulah. gitu mungkin. Betul Ustaz. Akhirnya udah banyak banget teori, prakteknya sampai mana? Ini kalau sama Ustaz, kenalan aja udah membawa inspirasi kebaikan, keilmuan yang kita akhirnya bisa ambil gitu. Ya, meskipun ya kita semua adalah pembelajar Ya, dan berusaha untuk mengamalkan apa yang kita pelajari. Dan dalam konteks kita sekali lagi nggak pernah bisa dilepaskan dari nilai-nilai Islam, ya karena Islamlah yang menjadi pemandu kita semua agar kemudian Islam mengantarkan kalau Islam dimaknai sesuatu agama yang menyelamatkan,
Maka harapannya keselamatan dunia dan akhirat, solih fi kulli makan, fi kulli zaman, solih fi dunia wal akhir gitu. Jadi kesemaslahatan, keselamatan di dunia dan akhirat. Ya, begitulah. Ya, baik Mas Ustaz. Iya, iya. Kita hari ini Sobat Sehat banyak banget sebenarnya dari kemarin tim praproduksi. Praproduksi soalnya lebih dari satu berarti tim ya. Mhm. Kita udah nyusun beberapa pertanyaan walaupun akhirnya kita merasa ya satu episode podcast ini tidak akan mampu menjawab semua yang kita ingin tahu gitu. Betul. Oke, kita langsung aja nih Ustadz sama pertanyaan yang pertama. Sebenarnya pertanyaan pertama ini kita melihat bahwa harusnya kita meladani apa ya, rumah tangga dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kan ada banyak banget nih akhirnya contoh yang kita nggak akan cukup bahas di satu episode ini gitu. Akhirnya kita ambil contoh soal kedudukan suami istri gitu, Ustaz. Mhm. Ambil contoh dari Sayyidah Khadijah yang saat itu sudah ya berkepribadian luar biasa, sudah terkenal, Ya. saudagar yang dan sudah dikenal dengan baik hatinya, terus kaya raya gitu ya Ustadz ya, cantik pula gitu. Nah akhirnya bagaimana kita meneladani situasi ini yang istilahnya bisa kita praktekkan di rumah tangga kita soal kedudukan suami dan istri gitu. Iya. Eh, Mau bagaimana harusnya leading sektor di dalam rumah tangga kan suami gitu ya. Bagaimana ini sambil kita meneladani Iya. kisah Rasulullah dan Sayyidah Khadijah. Iya. Saya ingin ini dulu ya, mungkin mengingatkan kembali podcast yang dulu ya, eh, sambil menguatkan ya. Mungkin kalau kalau dalam Islam itu terkadang yang disampaikan sesuatu yang sama, namun di saat yang sama menjadi penting untuk disampaikan untuk kedua kalinya dalam rangka mengingatkan ataupun menguatkan. Gitu. Nah, itu kadang-kadang kita akan menemukan tuh dalam persoalan agama, dalam persoalan Islam, kita sering kali dengar ceramah orang kok dia sampaikan beberapa kali gitu ya, atau disampaikan oleh orang yang berbeda. Bahkan boleh jadi nanti yang disampaikan itu lebih mengena ketika disampaikan oleh orang lain. Nah, itu menjadi wajar Iya, gitu iya. ya, dalam rangka mengingatkan ataupun menguatkan. Dalam saya ingin menyampaikan apa ya, hal-hal yang pokok ya dalam soal keluarga sakinah. Sebenarnya ketika ada ungkapan ketika kita hadir untuk mendoakan kedua pasangan yang sedang atau setelah melangsungkan akad pernikahan, lalu kemudian kita berdoa semoga samawa ya kita dalam singkatan sakinah mawaddah warahmah. Juga kalau merujuknya ke surat Ar-Rum ayat 21, ya kan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Itu kalau di dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang sering kali dikutip dalam undangan-undang. Iya, Nah, nggak semua undang-undang nggak ada. Untuk orang Islam pasti kutipnya ayat ini. Jadi sebetulnya kalaupun kita mendoakan, doa itu cukup sebetulnya semoga sakinah ya. Nah, sakinah itu dibangun melalui apa? Mawaddah warohmah. Gitu. Jadi sakinah itu dibangun pondasinya berdasarkan rasa cinta dan kasih sayang. Nah, itu yang harus dipupuk tuh cinta dan kasih sayang. Agar kemudian sakinah itu sakana yaskunu saknan artinya tenang, tentram dan damai. Itu tiga makna meskipun ada makna-makna lainnya nanti ada diam dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu agar kemudian bisa tercapai. Nah, ketercapaian itu nggak mungkin bisa digapai hanya salah satu pihak saja yang berperan. Betul, Ustaz. Nah, keduanya harus berperan. Maka pada podcast yang lalu kita sempat menyebut bahwa keluarga itu ada namanya nuclear family, ada extended family. Nah, ada keluarga kecil, ada keluarga yang lebih luas. Bahkan kalau di Al-Quran disebutkan wa andir ashiratakal akrobin, Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk memberi peringatan kepada keluarga terdekat. Itu dalam Islam sebetulnya orang yang menjadi asisten rumah tangga sekalipun itu juga menjadi bagian penting dalam keluarga sakinah. Bahkan ketika seseorang mengikatkan diri dalam ikatan pernikahan, itu sebetulnya bukan hanya yang terikat adalah suami dan istri.
Oh ya, Iya, keluarganya iya, secara iya. keseluruhan juga. Keluarga istri, keluarga suami. Maka sakinah itu bisa digapai. Ini secara normatif Mm-mm. ya. Normatif itu harus tetap ada sebagai sebuah cita-cita dan itu memang diajarkan dalam Islam. Idealnya begitu. Dan upaya kita, ikhtiar kita untuk menggapai yang ideal itu harus gitu ya. Nah, itu harus Iya. dibangun bersama-sama gitu. Nah, dalam konteks keteladanan apa ya Nabi Muhammad SAW beserta dengan istrinya Sayyidah Khadijah itu kan ketauladanan luhur dua orang yang paling mulia di Iya. dunia adalah sebuah impian kita semua. Betul, Ustaz. Betul, Ustaz. Nah, kalau bicara keduanya itu ya dalam perjalanan sejarah ataupun ulasan-ulasan sejarawan Muslim itu juga banyak diulas sebetulnya eh, cicilan cicilan nih kayak enak Gila, gimana nih anehnya Ustaz juga. gini maksudnya gini sebelum mereka terikat dalam Oh, ikatan suami dan pernikahan. istri pernikahan itu sebetulnya keduanya punya latar belakang ya, punya latar belakang rekam jejak tahu kalau sekarang banyak diistilahkan soal rekam jejak nih karena mau milih pemimpin gitu nah gitu ya nah rekam jejaknya itu keduanya punya rekam jejak yang apa ya yang dianggap oleh masyarakat saat Mm-mm. itu ketika Nabi Muhammad SAW belum diutus menjadi seorang rasul, menjadi seorang nabi. Itu punya rekam jejak yang apa istilahnya ya? Apa istilahnya ya? Ya dipandang sebagai orang yang baik, sebagai orang yang terhormat karena punya tabi dari kecil itu baik. Kalau Nabi Muhammad SAW disebut Al-Amin, Sayyidah Khadijah itu disebut dengan At-Tahirah, wanita yang suci. Mm. Wanita yang suci artinya ya karena memang dari awal punya tabiat yang baik. Ya. Meskipun kita banyak mengenalnya sebagai seorang yang piawai dalam berniaga, Mhm, mhm. gitu ya. Iya, Yang benar, Ustaz. kemudian ya terhormat, piawai berniaga, lalu menjadi penopang dakwah Nabi Mhm. Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebelum menikah dengan Nabi Muhammad SAW sekalipun, Sayyidah Khadijah itu punya tabiat, punya perangai, punya karakter yang memang luar biasa dikenal oleh masyarakat saat itu. Sopan santunnya luar biasa, mudah menolong orang lain luar biasa. Kalau dalam istilah sekarang punya integritas yang luar biasa, gitu. Seorang Sayyidah Bahkan sebelum Khadijah. sesungguhnya kalau kita melihat konteks yang itu, sebelum jadi istri solehah menjadi pribadi yang solehah dulu gitu Iya, ya Ustadz iya, ya. itu sebetulnya menjadi pelajaran bagi kita. Mhm. Kalau kita pengen punya pasangan Yang yang soleh. saleh ataupun salehah, maka Iya, kita harus mulai dari kita. iya betul Ustaz. Iya. Maka orang itu kan akan berkumpul, cenderung berkumpul dengan yang sekufu. Iya, iya. Gitu ya. Ya, insya Allah lah kalau kita, pasangan kita tuh cermin. Bahkan yang sudah menikah sekalipun, istri atau suami kita itu adalah cermin diri kita. Ya kurang lebih istri kita itu ya kayak kita. Iya benar Ustaz. Ya meskipun nanti dalam perjalanannya ada yang macam-macam ceritanya. Iya. Gitu. Pasangan kita sekali lagi adalah cerminan kita. Kalau pengen jadi yang baik ya kita harus baik. Maka dalam konteks itu sebetulnya Sayyidah Khadijah ini menjadi pendamping yang luar biasa Nabi oleh apa namanya kepada Nabi Muhammad SAW meskipun terpaut usia 15 tahun ya Mm. terpaut usia 15 tahun eh, tapi karena berkat pengalaman dan usia yang lebih apa ya Mature lebih gitu ya Ustaz. lebih mature gitu ya maka punya dari sisi psikologis lebih matang. Lalu kemudian apalagi dalam sejarah juga disebutkan Sayyidah Khadijah itu sudah mengetahui, ada dapat kisi-kisi lah dari tokoh-tokoh bahkan orang-orang yang kemudian dianggap sebagai orang-orang terhormat. Nabi Muhammad SAW ini punya ciri-ciri tidak seperti pemuda kebanyakan Mm. gitu. Kalau orang Yahudi menunggu seorang nabi gitu dari Bani Israel gitu ya yang sebetulnya Nabi Muhammad SAW itu menjadi keturunan sebetulnya dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Hanya saja kalau Bani Israel itu keturunan dari Nabi Yakub, Nabi Muhammad SAW dari Nabi Ismail alaihissalam gitu ya. Sebetulnya masih satu kakek. Nah itu di saat yang sama, ya
Sayyidah Khadijah juga menunggu-nunggu peristiwa itu ketika telah menikah dan menjadi pendamping Nabi Muhammad SAW di masa-masa suka dan duka gitu. Dan luar biasa memang Sayyidah Khadijah ini pilihan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad SAW selama bersama Sayyidah Khadijah itu belum menikah yang kedua dan seterusnya. Mm-mm. Ah, Iya, betul, Ustaz. meskipun pernikahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi Muhammad SAW itu nikah yang kedua, ketiga dan seterusnya itu didasarkan atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu, Mbak Fili. Iya, Ustaz, baik. Sesungguhnya, jadi berat nih ya tiba-tiba. Sesungguhnya saat, ya tadi, kalau tadi Fili lihat dari esensi yang kita bicarakan bahwa ya saat mau menjadi istri solehah, startnya jadi pribadi yang solehah dulu gitu Iya kalau betul. wanita. Kalau pria pun gitu ya Iya. Ustaz. Mau meneladani jadi pria soleh dulu. Hmm. Nanti ketemu cerminnya yang sesuai gitu ya Ustaz. Walaupun nanti konteksnya ya disesuaikan dengan rumah tangga masing-masing ya Iya, iya. Ustaz. Dan tolak ukurnya harusnya dari situ. Nah, dari banyaknya kan kalau kita tadi balik ke ini adalah episode terakhir dari membangun keluarga. Dia harapannya jadi pemantik. Akhirnya kita banyak concern nih Ustaz. Sebenarnya apa sih kiat-kiat menjalin hubungan rumah tangga yang esensinya pengen sakinah mawadah warohmah yang tiljannah yang sehidup sesurga gitu. Hmm. Cuman kalau kita ngomongin itu panjang sekali kan ya Pak Ustaz. Hmm. Pasti banyak banget yang akan kita apa ya bahas. Nah, kalau kita mau fokus sama makna bersyukur Ustaz. Sebenarnya saat kita mau apa ya membangun keluarga, apa korelasi membangun keluarga, hubungan suami istri dan konteks bersyukur soal akhirnya bahwa kita semua sesungguhnya bener nggak nih Ustadz? Ini bener apa enggak juga? Tolong bantu jawab bahwa kita semua sebenarnya punya cobaan masing-masing gitu. Kalau yang Vili tahu nih sependek pengetahuan Vili misalnya orang yang kalau misalnya ketemu yang parasnya cantik atau parasnya ganteng gitu, maka dia akan dicoba dengan harta misalnya Iya, iya. gitu. Maka sesungguhnya konteks bersyukurnya harus disesuaikan gitu. Kan semuanya tadi punya kekhasan masing-masing dalam berkeluarga gitu. Nah, dilihat dari konteks bersyukur sama panduan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Tinggal jana nih Ustaz nih bagaimana nih Ustaz? Eh, saya ingin menjawab pertanyaan tersebut dimulai dari bahwa sakinah itu adalah satu proses yang harus terus-menerus kita upayakan. Ya. Ya, bahkan sampai akhir hidup hayat kita, kita harus terus-menerus mengupayakan itu. Ya, karena sakinah itu sebagai sebuah tujuan yang ideal dalam Islam, namun dalam perjalanannya kita terus-menerus melakukan perjuangan untuk menggapai sakinah gitu. Memupuk rasa cinta, memupuk rasa sayang. Ketika dua orang yang berbeda dipersatukan dengan latar belakang pemikiran, latar belakang keluarga yang berbeda, ya karena orang tuanya berbeda, ayahnya berbeda, ya lalu kemudian dipertemukan, lalu kemudian keduanya mengetahui lebih dan kurangnya. Nah, kalau bicara lebihnya disyukuri, kurangnya disampaikan, gitu kan? Gitu. Nggak ada yang kemudian semua itu secara instan spontan nikah 2-3 bulan kemudian langsung wah kayak ceritanya Nabi dan Khadijah Iya, gitu betul kan. Ustaz. Ya bahkan Nabi dan Khadijah saja ada dinamikanya juga. Bahkan Nabi dengan para istri-istri yang lain juga ada dinamikanya juga. Ada rasa cemburu, rasa marah, gitu kan. Ya itu ya ingin menunjukkan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam seorang manusia yang biasa, tapi beliau diistimewakan mendapat wahyu, diangkat menjadi nabi dan rasul, agar kemudian alasan kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mengutus seorang nabi dan rasul seorang manusia itu agar kemudian bisa kita tauladani. Mm, Meskipun tidak mungkin rasanya kalau level kita sama betul. gitu, tapi sebagai sebuah tauladan ya eh, maka itu harus kita upayakan. Ya, sejauh mana dan lain sebagainya, ya kita harus berupaya keras. Dalam dinamikanya, ya kadang suami dan istri itu perlu saling memahami, saling mengerti, saling menutupi kekurangan dengan kelebihan masing-masing. Nah, kalau bicara syukur sebetulnya,
Syukur itu kalau dalam Islam ya, syakara yashkuru syakron wa syukuran itu maknanya tebal, lebat, dan penuh. Maknanya itu ya, dari syukur itu. Itu loh kemudian ada berkesesuaian dengan la in syakartum la azidannakum. Kalau bersyukur maka ditambah. Nah, kalau dalam konteks kita kan kalau lebat itu misalnya kalau buahnya lebat berarti buahnya banyak. Kalau hujannya lebat berarti deras gitu kan. Maka segala macam syukur itu akan kemudian memberikan begitu deras dan lebatnya nikmat-nikmat berikutnya dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Maka kemudian kalau mengutip dari Ibnu Qayyim misalnya, syukur itu adalah adalah terima kasih yang diungkapkan dalam bentuk apa? Yang pertama, meyakini bahwa segala sesuatu yang hadir pada kita datang dari Allah. Termasuk pasangan kita berarti. Iya. Ya, meskipun Muhammad takdir itu ada dua ya. Ada kasat berupa ikhtiar manusia, di saat yang sama ada takdir Allah. Kasat bagian dari kita, takdir dari Allah. Ya, meskipun nanti itu jadi perdebatan takdir yang nggak pernah selesai sebenarnya. Hanya kita memahami secara sederhana gitu ya. Jadi kita berikhtiar mencari pasangan. Nah, di saat yang sama ketika hadir itu bagian dari kehendak Allah Subhanahu wa taala dan itu harus disyukuri. Lebih dan kurangnya. Syukur yakini. Kemudian yang kedua, tidak lupa untuk berucap alhamdulillah. Ada ikrar yang diucapkan lisan. Ketika dia syukur kepada Allah, maka diucapkan alhamdulillah. Ketika syukur itu diekspresikan kepada pasangan, maka diungkapkan dengan kasih sayang. Ya, mohon maaf ya, terima kasih ya sayang, gitu misalnya. Barusan transfer nih. Perasaan Beneran. ya, ya, Makanya harus ada ya itu dari ungkapannya. sekian banyak dinamika gitu. Meskipun Oh, nanti cewek-cewek gitu. oh, gitu ya. Oh, nggak cewek-cewek semua. Oh, pilih deh. Ntar menyamar. Tapi cewek-cewek harus gini juga dong. Maksud saya, eh, ayah ini kok Pak Abi ini kok uang banyak banget dari mana itu harus tanya dulu. Jangan kemudian langsung. Iya. Iya. Nanti kalau suaminya pulang, alhamdulillah, ting. Oh, harus ada wujudnya. Iya. Karena kan bicara keluarga sakinah juga tentang pertanyaan rezeki yang menghadirkan ketenangan. Oh iya, Harus halal dong rezeki itu. baik Ustaz. Iya. Karena khawatir kalau rezeki yang nggak halal itu pasti keluarganya nggak bakal sakinah itu. Gitu. Maka ungkapan terima kasih itu jadi penting. Ya, rajin-rajin, sering-sering terima kasih. Suami yang mengucapkan terima kasih kepada istri yang mendampingi dirinya. Bahkan kalau punya anak, sudah ngedampingin anaknya, merawat anaknya. Meskipun merawat anak itu juga suami ikut harus kontribusi ya. Jangan kemudian suami ngerasa sibuk, lalu kemudian dia hanya sisa waktu buat keluarga. Nggak boleh tuh kayak gitu. Iya. Kita kalau ngelihat perjalanan para nabi, para rasul, para ulama, itu didikan awal banyak loh. Diawali dengan siapa? Ayahnya. Makanya ada surat Luqman ya, Ustaz. Iya itu surat Luqman. Nah, Luqman Al-Hakim itu terkait dengan syukur juga ya. Surat Al-Hakim itu surat yang ayat ke-12 atau 13 itu wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Itu kan sering banyak dikutip oleh Iya. Ustadz ya. Bahwa pengajaran utama pertama Luqman Al-Hakim kepada anaknya itu nggak syirik. Tapi orang sering terlewat di ayat sebelumnya. Oh, oke. Walaqad ataina Luqmanal hikmah an ishkur lillah wa may yashkur fa innamal Nah itu ayat yang pertama sebetulnya sebelum Luqman Al-Hakim diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan tidak syirik kepada anaknya. Luqman Al-Hakim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersyukur kepada Allah karena dia dipilih Allah punya banyak hikmah dan kebijaksanaan gitu. Dalam bentuk kebijaksanaan, didikannya dan luar biasa. Nah itu syukur itu menjadi penting gitu. Syukur itu menjadi penting. Saya boleh mengambil sebuah penelitian ya. Penelitian di Depok nih di salah satu sekolah. Saya tidak menyebut sekolahnya ya. Atau mungkin jangan-jangan saya pernah mengungkapkan di podcast sebelumnya gitu. Nanti mohon maaf kalau seandainya saya mungkin mengulangi ya. Itu ada sekolah. Levelnya ngambil segmen masyarakatnya menengah ke atas. Lalu kemudian sekolah Islam. Lalu kemudian dia menetapkan hafalan-hafalan ya.
Kalau tadi kita ngobrol sama Mas Budi gitu ya, pengen punya cita-cita itu ya, untuk apa? Untuk punya anak yang hafiz dan lain sebagainya. Nah, itu sebuah cita-cita yang sangat mulia. Nah, di situ anak-anaknya punya target-target hafalan yang sangat tinggi, tapi dalam perjalanannya kenapa kok adab-adab mereka nih kurang gitu. Oke. Gitu. Nah, itu fakta itu. Ada fakta lalu kemudian dilibatkanlah seorang psikolog muslim. Psikolog muslim waktu itu psikolognya dari UGM nih. Tapi dia mau menakarnya dengan ukuran-ukuran Islam. Hmm. Salah satunya menakarnya dengan surat Luqman itu tadi. Oh, oke. Ternyata anak-anak itu, ya ringkasan dari penelitian tersebut, anak-anak itu, ya mereka memang disekolahkan ya, tapi hubungan dengan orang tuanya kurang. Di saat yang sama jarang diajarkan syukur dalam bentuk terima kasih. Nah, setelah anaknya itu ditreatment, ya guru mentreatment sering mengucapkan terima kasih Yana sudah mengerjakan PR, terima kasih Yana sudah mengerjakan tugas. Begitu juga ada briefing kepada orang tua diperintahkan mengajarkan untuk terima kasih. Maka kemudian dalam perjalanannya berubah itu sikap mereka. Ada perubahan. Itu Masya Allah jadi. Jadi sikap terima Jadi kasih. bersyukur sedalam itu ya Itu Ustadz. luar biasa. Maka hadir lebatnya kenikmatan, hadir derasnya kenikmatan berupa sakinah, itu diantaranya oleh sebab syukur itu tadi. Maka syukur itu ya diekspresikan dalam bentuk amal soleh tadi. Gitu. Walaupun kadang banyak, jangan banyak kita, soalnya nggak ada penelitiannya. Walaupun kadang kita lupa bersyukur dengan apa yang kita punya. Lalu banyaknya berkaca sama apa yang orang punya. Iya, itu Akhirnya dia. lupa sama apa yang kita Betul, punya. Padahal ya kita sering mengukur kebahagiaan kita dengan ukuran orang. betul Ustaz. Kita lupa bahwa terlalu banyak anugerah yang sampai pada kita itu. Padahal sakitnya tetangga kita nggak tahu. Jadi tetangga lagi pusing, ya enggak. Iya, yang kelihatan yang baik-baiknya aja gitu. Tadi kita sudah nyinggung dikit soal bagaimana mendidik seorang anak, mengajarkan seorang anak gitu. Dan di pertanyaan berikutnya kita mau sedikit mengutip An-Nisa ayat 11 Ustadz. Yang artinya, izin Fili bacakan sebenarnya para orang tua dan anak-anak kalian tidak tahu manakah di antara mereka yang lebih dekat kemanfaatannya bagi kalian. Nah, nanti kalau agak kurang tepat boleh dilurusin ya Ustaz pertanyaannya. Sesungguhnya kita pengen lihat kemarin waktu akhirnya kita menemukan pertanyaan ini kita pengen lihat apakah akhirnya kalau kita upayanya kan harusnya di dalam keluarga yang sakinah mawaddah warahmah kita mau mendidik anak kita menjadi pribadi yang soleh-solehah gitu ya Ustaz. Dan dari sini kan kita melihat bahwa anak yang soleh-solehah akan membawa kita ke surga gitu. Konteksnya gimana Ustadz? Maksudku gini, kan kita ya mendidik anak kita menjadi yang soleh-solehah gitu. Dengan harapan kita pengen digiring nih, diajak nih ke surga dari mereka gitu. Padahal kita sebelumnya adalah orang tua yang harusnya juga memiliki pribadi yang soleh-solehah. Ini gimana Ustadz? Sambil mengutip, ala banget nih mengutip surat An-Nisa ayat 11. Sebenarnya kalau konteksnya termasuk asbabun nuzul terkait dengan surat An-Nisa ayat 11 itu pembicaraan pokok adalah soal waris betul. Ya, itu disebutkan di awal ayat tersebut itu yusikumullah fi auladikum lidzakari mithlu hazil unthayain. Ingin menunjukkan bahwa posisi waris harta warisan bagi laki-laki terhadap perempuan, bagian laki-laki itu 2 kali dibandingkan dengan bagian perempuan. Ini kalau dalam bahasa istilah ayat-ayat ada yang zonni dan qat'i tentang jumlah ini menunjukkan ayat-ayat qat'i dia nggak boleh dirubah nih. Ya, hak bagi laki-laki 2 kali lipat bagi perempuan menunjukkan nanti dalam beberapa penafsiran kenapa sih laki-laki dapatnya 2 kali lipat gitu. Kan nggak adil gitu bagi perempuan gitu ya. Nah, sebetulnya ketika diperluas maknanya, tafsirannya, laki-laki itu amanahnya banyak. Dia punya tanggungan untuk menafkahi istri, menafkahi anak-anaknya. Itu punya kewajiban itu, menyiapkan mahar. Nah, itu diantara kenapa alasannya waris ya hak waris bagi laki-laki itu 2 kali lipat dibandingkan perempuan.
Nah, di hampir ujung dari apa yang tadi sudah dikutip oleh Mbak Fili, ujung ayat tersebut itu kan disebutkan abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Jadi orang tuamu dan anak-anakmu itu kalian tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagi kalian. Sebenarnya konteksnya itu tentang apa? Konteksnya manfaat itu, kemaslahatan itu datang dari Allah, bukan berdasarkan ukuran orang tua dan anak. Maka dalam hal ini kalau diperluas maknanya menyesuaikan dengan pertanyaan Mbak Billy tadi dalam konteks anak, ukuran anak itu menghadirkan masalah ataupun tidak, itu didasarkan atas ukuran-ukuran Allah. Oke. Ya, itulah kenapa kemudian pengajaran iman, pengajaran Islam itu paling pokok itu diajarkan kepada si anak agar kemudian anak itu menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Bukankah sebenarnya kalau kita bicara manusia, ada manusia yang wafat, sesungguhnya manusia itu nggak benar-benar wafat. Mereka terus hidup. Maka kemudian kehidupan itu terus berlanjut dan profil seorang ayah itu akan diwujudkan bagaimana profil anaknya. Mm, Gitu. Jadi kalau ada orang meninggal, mm, mm, mm. dia sebenarnya masih tetap hidup. Hidup dilanjutkan kehidupan oleh anaknya. Iya, iya. Nah, maka mendidik anak menjadi saleh dan soleh itu jadi penting. Karena wajah seorang tua Mm, itu akan diekspresikan melalui mm. wajah anaknya. Anaknya refleksinya dari orang tuanya Iya, gitu ya, Ustadz ya. didikan orang Mm, tua itu terefleksikan melalui perilaku si anak. mm. Kita punya cita-cita anak menjadi hafiz dan hafizah. Jadi mulai dari orang tuanya. Mm. Jangan sampai mohon maaf minta anak untuk hafiz dan hafizah, tapi orang tuanya nggak pernah ngafalin. Iya, Ustadz. Kalau kita pengen punya anak rajin ke masjid, jamaah masjid, orang tuanya juga kasih teladan. Kalaupun gini ya, mohon maaf ini juga masukan buat para pengelola masjid Mm, mm. sebetulnya. Jadilah masjid-masjid yang ramah terhadap anak Iya, betul, Ustadz. dan himbau juga kepada orang-orang tua yang pengen anaknya ke masjid, rajin juga ke masjid. Mm, Bagus banget kalau seandainya orang tuanya ke masjid, anaknya ke masjid, orang tuanya ikut ke masjid mm. dan sholat berdampingan dengan anaknya. Anaknya. Jadi kalau saya lebih tidak setuju anak-anak dikumpulin softnya gitu. Iya. Saya lebih setuju anak-anak tuh diselingi oleh jamaah yang dewasa, apalagi ayahnya. Nah, di saat yang sama, anak itu menyaksikan ayahnya Iya, lagi iya, takbir langsung seperti dapet apa. gitu ya, Ustadz ya. Iya, nanti dia akan otomatis tuh. Kalau seandainya orang tuanya sedang sibuk, berangkat ke kantor, nggak ada di rumahnya, anak lagi main, Mm, mm. adzan berkumandang, maka Mm, anak itu akan otomatis menghentikan mm. permainannya, berangkat ke masjid. Wah, itu Masya Allah. Itu sebuah cita-cita bagi kita semua. Mm, mm. Sehingga itu jadi tauladan-tauladan kita. Iya, Ya betul. kurang lebih kayak gitulah. Bicara anak soleh dan solehah, itu jadi penting. Bahkan kalau kita bicara kepada eh, apa namanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, itu pernah mengirim pesan kepada putranya, ya, Hasan atau Husain saat itu, yang ketika itu eh, di masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu sudah mengalami perluasan Islam. Islam itu sudah mengenal Persia, Romawi, kemewahan dunia. Lalu kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu memisahkan diri berada di Irak. Anaknya itu masih di Madinah di Mekah. Itu sampai merasa harus berpesan meskipun anaknya sudah di atas 30 tahun menjelang 40 tahun, dia berpesan tentang bahwa dunia ini sementara. Mm. Dunia ini harus kita bukan sebagai tumpuan utama. Perjalanan kehidupan, perjalanan mendaki, butuh perjuangan. Itu sampai cucunya Nabi Muhammad SAW tetap dipesankan, tetap diberikan nasihat. Dan orang tua punya tugas itu. Ya. Tapi bukan berarti apa ya dimarahin terus ya kan gitu. Artinya di saat yang sama orang tua menjadi orang yang sebagai teladan, di saat yang sama penting menjadi seorang teman agar kemudian anak-anak itu nggak canggung kalau dia cerita ada masalah apa Iya, betul, Ustadz. begitu. Takut malah nanti mencari tempat bercerita yang lain. Iya, nah itu bahaya. Kan kita tadi udah bahas tentang syukur. Selanjutnya kita bahas sabar. Konteksnya nih, saya pengen melihat bahwa kita kalau tiljana sehidup sesurga, kita akan hidup sama satu orang yang kita udah paham banget nih Ustadz. Ya, harusnya ya Ustadz ya. Kalau kemarin sama psikolog kita sempat bahas Ustadz soal fase dalam pernikahan. Oh iya, iya.
kita ada fase 5 tahun, 7 Iya, iya. tahun, ada fase krisis, walaupun kata kakak psikolog ya fase krisis kembali kepada pribadi masing-masing. Cuman Mhm. akhirnya melihat konteks sabar, gimana sih akhirnya kita bisa, bukan bisa, harus bisa sabar dengan satu orang ini yang kita udah paham banget nih kalau 3 tahun pertama, kalau kita bahas kemarin sama kakak psikolog, 3 tahun pertama mungkin I love you-nya masih sering. Besok mah udah lupa, naruh anduk di atas kasur, Jadi masalah. yang tadinya ya masalah biasa, lama-lama kan bisa kalau ternyata istrinya tetap tidak nyaman, menimbulkan masalah yang lain, padahal cuman Sepele. iya sampai handuk di atas kasur gitu kan Ustadz. Gimana nih Ustadz menyatukan sabar dan syukur dengan satu orang yang kita maunya til jannah nih Ustadz, sehidup sesurga ceh. Iya, sebetulnya kita harus sering apa ya, banyak bertanya ya. Mm, Tujuan kita menikah tuh apa? mm, Siapa pasangan kita? mm. Lalu mengingat-ingat kembali awal-awal masa Oh pernikahan, iya ya iya Ustadz. kan? Karena apa? Karena sekali lagi ya, kedua yang dikumpulkan bersama punya latar belakang yang berbeda, Mm, ya. Latar belakang keluarga, psikologis berbeda, jenis kelamin berbeda. Nah, Betul Ustadz. bahkan serumah, seibu, seayah, sedara, adik, Iya, kakak, satu ya. kan Kadang, kadang itu itu tetap beda ya sama Ustadz. aja. Kita aja kadang salah, dimarahi sama ibu, sama ayah gitu kan. Kakak ikut-ikutan. Iya, kadang-kadang suka berani membuat orang tua juga gitu kan. Anak sekarang banyak tuh yang kayak Iya gitu. betul Ya Ustadz. bukan anak sekarang juga sih. Ala-ala kebebasan berpendapat. Wah, Iya deh. betul ya. Gitu ya. Meskipun tetap saja panduan Islam untuk tetap merendahkan sayap di hadapan orang tua, untuk menyayangi bagi yang lebih muda dalam konteks berkeluarga, untuk menghormati yang lebih tua, itu tetap harus dilakukan, diupayakan. Dalam hal yang saudara, serahim saja begitu. Apalagi rahim yang berbeda. Apalagi dua orang yang baru ketemu gitu Oh ya. ya, baru ketemu, lalu kemudian eh, bacaannya mungkin beda gitu ya. Dalam perjalanan hidupnya pasti berbeda gitu. Nah, itu kan butuh seni dalam kemudian apa namanya mengarungi kehidupan keluarga. Prinsip dasarnya agar kemudian bisa langgeng mencapai sakinah. Prinsip dasarnya itu dalam Islam itu sudah disebutkan. Bahkan sebetulnya ini bukan hanya dalam konteks berkeluarga ya. Dalam semua urusan, pondasi dasar itu syukur dan sabar. Oke. Itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Muslim nomor hadis 2999. Wah, gitu ya. Itu disebutkan emang ajaban di amril mukmin, ajaib itu perkara-perkara bagi orang beriman. Nah, berarti pembuktian orang beriman itu didasarkan atas keajaiban-keajaiban. Kok aneh ya? Kok ajaib ya? Kok ada orang beriman semua perkara tuh jadi kebaikan. Oke. Ya, in asobatu sarra'u fakana syakara fakana khairul lah. Wa in asobatu dorro sabaru fakana khairul lah. Jadi kalau apa ya? Asoba itu kan artinya menimpa, dirasakan oleh dirinya sesuatu yang baik, sesuatu yang menyenangkan. Kemudian sesuatu yang menyenangkan kemudian menghadirkan rasa syukur. Menggunakan semua kebaikan itu ya untuk kebaikan, ketundukan, ketaatan, memberlanjutkan kerisalah Nabi. Wah, itu bahasa ininya ya. Artinya melanjutkan dakwah karena dalam keluarga itu berdakwah ya. Suami berdakwah kepada istri, istri berdakwah kepada suami sesuai dengan kapasitasnya, ya, saling menutupi kekurangan dengan kelebihan masing-masing, saling menghormati satu dan lainnya. Bahkan kemudian dalam berkeluarga itu ada prinsip kesetaraan. Setara itu bukan sama ya. Ya, kalau sama itu jadi salah. Kesetaraan artinya keduanya bahkan terhadap anak masing-masing punya fungsi ya. Nah, masing-masing punya fungsi untuk saling menghormati, menghargai, punya potensi masuk surga keduanya. Bahkan ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kemudian inna akramakum indallahi atqakum. Kan kalimatnya begitu. Ya. Jadi bersuku-suku berbangsa-bangsa yang berbeda ya, tapi disebut yang paling mulia siapa? Yang bertakwa kan? Nah, maka ukurannya adalah ketakwaan. Ketakwaan itu ekspresi iman. Kalau dalam tafsir Al-Azhar Buya Hamka itu, iman itu harus dibuktikan
pembuktian iman salah satunya dengan ketakwaan. Takwaan itu amal kebajikan, amal yang baik. Amal kebajikan itu disebut amal soleh ketika didasari iman. Nah, jadi kalau bahasa mudahnya, amal itu menjadi amal kebajikan itu jadi amal soleh kalau didasari dengan iman. Kalau nggak didasari dengan iman menjadi amal salah. Jadi amal soleh, amal salah ya. Iya, maksudnya apa? Maksudnya amal soleh itu sampai kepada Allah. Amal salah itu nggak pernah sampai kepada Allah. Dia tetap dikenal orang baik di dunia. Tapi amal dia nggak bakal sampai karena dia nggak beriman. Iya, iya, iya Nah, sih. gitu ya. Mhm. Maka dalam konteks itu sabar menjadi penting karena dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi yang dirujuk tadi yang diriwayatkan oleh Muslim, dia seperti apa dua sisi mata uang yang nggak pernah bisa dilepaskan, syukur dan sabar. Nah, ya, karena karakteristik orang beriman itu syukur dan sabar. Ya nggak bisa. Kita syukuri kelebihan pasangan kita sabar terhadap kekurangan pasangan kita. Ya kita kita nostalgia lagi waktu awal nikah, kita ingat lagi Jadi dia lagi yang bahagia-bahagianya yang Ustaz bahagianya ya. di-recall, tapi di saat yang sama perlu kita sadari di orang tua dia berbeda, ibunya berbeda, ayahnya berbeda. Ya, karena yang namanya harmoni ya itu ada yang berbeda tuh. Betul, Ustaz. Nah, Yang sama-sama. udah itu di sini. Harmoni itu seperti rumpun bambu bergesekan, lalu kemudian menjadi suara yang sangat indah. Tetap perbedaan kan itu kalau kalau apa ya angklung gitu ya di bambu ya. Kalau cuma satu kan kayaknya biasa ada suaranya nggak seru gitu. Ketika banyak yang berbeda-beda, maka kemudian menjadi harmonis. Ya seperti kehidupan kita. Kita ada manusia, ada bumi, ada air, ada laut, apa ada tanah, ada tumbuhan macam-macam. Nah, itu menjadi harmoni ketika kita punya hubungan yang baik kepada semuanya. Demikian pula dengan berkeluarga. Syukur dan sabar menjadi penting. Hmm. Kayak gitu. Itu prinsip dasarnya kayak gitu. Itu agak susah nyimpulinnya sobat saya, pokoknya gitu ya. Pokoknya gitu, ingat bahwa semua orang berbeda-beda ya Ustaz. Maka jangan cari perbedaan yang akhirnya Itu fitrah. menyakitkan. Heeh, Itu betul. bikinan Allah. Betul. Hmm, Maka lihat sisi positifnya dari semua perbedaan dan bersyukur betul. sama apa yang Betul. tadi kalau grateful with what we have gitu ya Ustaz ya. Betul. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kalau tadi kita udah panjang soal ya banyak syukur, sabar, soal anak, soal teladan Rasulullah. Akhirnya nih Ustaz, Mhm. apa sih yang seharusnya ada di rumah-rumah keluarga Muslim? Maksud Fili gini, bagaimana sih membangun pribadi keluarga berdasarkan tuntunan Islam gitu? Kalau kemarin Fili sempat bahas nih, kita di ruangan bahas, apakah tiap pagi harus dengar murotal? Sore-sore kajian, wah, kan kajian di luar, kajian juga sama ayah sama ayah, sama Abi sama Umi kajian juga nih gitu. Atau kayak gimana? Sebenarnya apa sih Ustadz yang ya paket yang kita bisa bilang harusnya applicable nih untuk semua orang yang ingin punya keluarga yang ingin punya keluarga berlandaskan atas Islam. Hmm. Yang pertama, dalam keluarga sakinah itu eh, sebenarnya kembali pada prinsip yang tadi ya. Ada bicara kesetaraan. Kesetaraan itu sekali lagi semuanya berfungsi sesuai dengan masing-masing. Ya, dia suami sebagai ayah memfungsikan dia sebagai suami dan sebagai ayah. Seorang istri, seorang ibu dia memfungsikan sebagai seorang ibu, seorang anak juga demikian. Nah, namun ketika di saat yang sama kita ini orang beriman, nah, ciri beriman itu di antara tadi ya syukur, sabar, tapi disertai dengan pengetahuan tentang iman itu sendiri gitu. Kita meyakini bahwa segala sesuatu datang dari Allah itu bagian dari konsep tauhid. Ya, jadi kalau kita bicara Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Rabbun itu artinya kata Rob itu maknanya kalau kita sering memaknai segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam gitu kan. Nah, Robun itu maknanya banyak banget betul. Allah disebut Rob. Rob itu artinya memelihara, menumbuhkan, kemudian menyelesaikan persoalan, kemudian menjaga. Itu kata Rob itu banyak sekali. Maka ketika kita berupaya mentauladani ya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, bagian dari dasar-dasar itu
Itu kita harus meyakini bahwa Allah memelihara, maka kita harus memelihara juga. Karena kita berasal dari yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita dilarang menyakiti satu dengan lainnya. Mhm. Karena menyakiti pasangan kita, menyakiti anak kita, menzolimi ya, dalam bentuk ya. Menzolimi itu kan macam-macam ya. Jangan dimanai kalau menasihati disebut menyakiti, enggak. Gitu, itu kan menasihati. Kadang-kadang kalau udah emosi biasanya begitu. Anak biasanya Biasanya begitu. nasihatin mulu Iya, gitu ya. ibu ngomong mulu. Iya. Ibu nyuruh mulu. Orangnya banyak yang begini. Meskipun ya nggak apa-apa juga dia dalam hatinya. Mungkin cerita sama temen itu nggak apa-apa. Bagian dari proses pendidikan ya. Hanya saja ya, proses-proses belajar itu harus berlangsung bersama-sama. Jangan sampai nih. Makanya tadi Mbak Vili bilang nyebut ada pengajian di keluarga. Hmm. Itu belajar bersama jadi penting. Gitu. Saling menasihati, butuh waktu bersama. Jadi jangan sampai kemudian suami dan istri sibuk masing-masing. Udah dari Senin sampai Jumat dia sibuk berkeluarga, Sabtu dan Ahad sibuk sama temennya. Anggap refreshing. Anaknya main sama temennya juga. Iya, Nah, iya. itu salah. Udah gitu kalau ngumpul di rumah, di sama-sama satu meja, pegang gadget semua. Iya, betul, Ustaz. Yang ini ngobrol sama temennya, suami ngobrol sama temennya, istri ngobrol. Nah, ini kan kayak saya agak ketemu nih budaya-budaya begini. Iya, Ustaz. Kalau misalnya suka ngopi ya, banyak nih yang suka ngopi di kafe. Mbok yang ngopi bareng sama keluarganya apa salahnya sih? Sekarang banyak kafe yang friendly sama Iya, family gitu ya. bener banyak banget. Itu kita cerita tanya sama anak kita, nak kemarin belajar apa? Tadi pagi belajar apa? Ceritain dong sama ayah, ceritain dong sama ibu. Gimana sama teman-teman gitu. Kalau dia anak pesantren gimana? Sudah punya teman akrab belum? Gimana di sana dan lain sebagainya. Nah, itu penting tuh. Maka sekali lagi dalam keluarga, nanti sambil disisipkan tuh. Nggak mesti formal-formal banget kayak pengajian. Kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Nggak dari dikatakan review tadi Abi ngomong apa? Jadi sebenarnya nasihat dulu banyak ustadz. Tuh dia keluar kan ya, tapi Kayak sibuknya gitu ya, Ustaz ya. ini nasihat buat saya juga sebetulnya. Nah, menjadi penting sekali lagi. Waktu buat keluarga itu bukan waktu sisa. Iya. Waktu untuk keluarga itu adalah waktu yang disiapkan. Karena mereka adalah wajah kita, mereka adalah pelanjut kita. Ya, kullu mauludin yuladu al fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Setiap anak Adam punya potensi dalam bentuk fitrah. Maka orang tuanya lah. Ini sebetulnya bisa dimaknai secara luas ya, mengajak kepada Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Maksudnya orang tua itu yang ngebentuk anak itu menjadi apa. Fondasi dasarnya di situ. Maka didikan pertama itu menjadi penting dari orang tua. Sebetulnya didikan pertama bukan di sekolah ya, dari orang tua. Nah, bahkan dari mulai apa namanya proses memilih pasangan, nah itu penting ya, Mbak Fili dan teman-teman sekalian. Jadi penting. Jadi sekali lagi berkeluarga itu bukan hanya sisa waktu. Iya. Ya, membangun keluarga itu harus waktu-waktu yang disiapkan benar-benar secara pokok. Ya mungkin kalau ada ustadz-ustadz viral itu, saya pernah dengar ya, ustadz-ustadz yang banyak ditonton orang juga gitu, kayak misalnya Ustadz Adi Hidayat gitu. Dia 4 hari buat dakwah, 3 hari buat keluarga. Oh, pembagian waktunya clear gitu ya, Ustaz ya. Gitu. Makanya memang kita harus siapin tuh waktu bener. Ya, untuk pergi bersama. Ya, ya piknik aja tapi disisipkan loh nasihat-nasihat. Itu penting buat anak-anak. Gitu. Ya gitu. Apalagi kalau anak-anak masih dalam tahap sekolah gitu. Iya. Kayak kalau resmi banget pakai dibikin kajian kayaknya nanti enggak. Wah, itu anak apalagi anak sekarang. Udah keburu bosen gitu ya, Ustaz ya. Seiring berkembangan zaman harusnya orang tua juga bisa saya sempat juga nih Mbak Pilih, mungkin ada teman-teman saya yang dampingi anak-anak muda yang usia-usia 20-an itu ngaji ya tiap malam Ahad biasanya. Dan memang unik nih anak-anak. Jadi orang-orang malam Ahad di malam Mingguan dia mulai ngaji gitu. Itu ngaji ngobrol-ngobrol. Dia bilang gini, Ustaz, sekali-kali kita ngaji jangan di masjid dong. Gitu. Oh, ngajinya di kafe. Ngajinya di warkop, katanya gitu. Karena apa? Karena dia punya pengalaman. Warkopnya deket sini, Pondok Cabe. Oh iya. Saya nggak tahu posisi di mana gitu ya. Dia punya pengalaman tanpa melalui hal yang formal ngobrol sama teman, ngobrolin agama. Tiba-tiba ada anak muda deketin.
Tanya, Oh, Bang, kalau orang model kayak gue nih suka gimana? tawuran gini, kira-kira tobat gue diterima nggak, Bang? Mm, Gitu. Nah, itu ternyata nilai-nilai masjid itu mm, harus dibawa itu ke kafe, ke warkop. mm, Itu penting tuh. mm, Ya, itu mm. penting. Nah, Ini itu membangun jejaring yang lebih luas dimanapun gitu. Saya iya, dakwah dimanapun benar nggak benar harus benar. terpetakan oleh masjid akhirnya Mm, gitu mm. ya harapannya. Ya kan, apa namanya, ujian nilai masjid itu ketika dibawa keluar kan. Mm-mm. Orang istiqomah nggak nilai-nilai masjid dibawa keluar? Betul, Ustaz. Kalau teorinya udah dapat, harusnya keluar refleksi Iya, keimanan di masjidnya juga gitu, tergambar gitu, Ustaz. gitu, gitu. Lanjut nih, tadi kita udah membicarakan soal apa sih yang harusnya ada nih di Mm, keluarga-keluarga yang atau orang-orang yang ingin berlandakan soal Islam gitu. Selanjutnya nih Ustaz, ini saya punya pertanyaan entertain ya. Saya sampai nandain sama saya tulis sampai nandain di pertanyaan Ustaz. Ini pertanyaan entertain Ustaz. Soalnya banyak yang nanyain, simple tapi kadang orang pengen tahu gitu iya, Ustaz. iya, iya. Nah, kan kita udah ngomongin dari esensi dari episode 1 sampai sekarang adalah membangun kehidupan yang tiljannah. Hmm, Berarti saya sama suami saya tiljannah dong. iya, iya. Di surga nanti ketemu lagi dong gitu. Nah, ada nih Ustaz pertanyaan. Kalau menikahnya lebih dari sekali, di surga ketemu pasangan yang mana Ustaz? Ya saya jangan tahu ini banyak yang nanya Ustaz. Iya, iya. Jadi saya harus menyatakan begini dulu. Kebahagiaan surga itu adalah kebahagiaan yang tidak bisa diukur dengan ukuran dunia. Oke. Harus kita pahami itu. Mm, 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 Mengukur kebahagiaan surga dengan ukuran dunia itu nggak bisa. Kalau sekarang saya disajikan kopi gitu ya, mm, mm. nanti di surga kopinya lain. Yang susunya dari sungai-sungai yang ada di surga ini ya Ustaz ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan jannatin tajri min tahtihal anhar, surga di bawahnya sungai mengalir segala macam. Itu adalah sebuah gambaran keindahan kehidupan. Apalagi ditambah Al-Quran turun itu di Jazirah Arab yang kering. Mhm, Lalu ngebayangkan bahwa yang indah itu hutan yang rimbun, pohon yang mhm, rimbun, sungai yang mengalir, gitu mhm. ya. Yang mungkin kalau bagi masyarakat Puncak udah sering ketemu. Iya, Nah, mhm, nah, penegasan bahwa kebahagiaan surga, keindahan surga, itu memang di Al-Quran disebutkan adalah sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh manusia. mhm. Maka demikian juga dengan ketika kita bertanya, kira-kira nanti pasangan kita siapa? Pertanyaan pertanyaan yang akhirati tapi duniawi sampai. Karena mungkin emosional banget ya, Iya, sayang banget sama suami, iya, sayang banget sama istrinya. Kalau misalnya ngerujuknya itu apa, dalam surat At-Tur 21 ya. mhm, Itu memang akan bersama-sama, bahkan bersama-sama bukan terhadap pasangan ya. Pasangan itu nanti yang pilih Allah ya. Karena nanti ada orang juga dalam perjalanan dia berpisah, dia mhm. menikah dan lain-lain. Lalu kemudian Allah memilih yang mana yang paling beriman yang kemudian bersama dengan kita. Nah, landasannya kebersamaan itu dilandasi dengan iman dalam surat At-Tur 21. Bahkan kebersamaan itu bukan cuma pada pasangan, tapi terhadap keturunan sekalipun. Nanti Sama ngumpul juga. anak-anak gitu Iya, ya Ustaz. sama anak-anak. Nah, meskipun kan nanti ada pertanyaan, Ustadz, kan kalau di surga bisa request apa saja gitu. Nah, itu kan kemudian muncul pertanyaan aneh-aneh gitu kan. Nah, itu yang bisa. Sama juga misalnya di surga nanti yang soleh itu ada bidadari gitu kan. Lalu kemudian kita tafsirkan dengan tafsiran kita hari ini. Iya. Nah, itu nggak cocok sebetulnya. Sekali lagi, kebahagiaan surga itu adalah kebahagiaan yang tidak pernah dibayangkan Mhm, di dunia. mhm. Dan kita semua bahagia. Nggak perlu risau nanti kita nggak ketemu istri. Sampai ke surga loh. Ya misalnya gini, Harus be more to jannah gitu. bener. Iya sama juga, mungkin seorang pencuri, suami istri jadi dia pencuri gitu. Ya kan, mungkin kan ada yang profesinya begitu, naudzubillah gitu ya. Lalu kemudian nanti dia akan bisa. Iya, betul. Nah, itu Mhm, pertanyaan-pertanyaan itu. Tapi yang jelas kebahagiaan surga adalah kebahagiaan yang tidak pernah kita bayangkan hari mhm, ini. mhm, Dia sangatlah membahagiakan. Nah, memang pertemuan di surga itu, kebahagiaan di surga itu adalah kebahagiaan yang paling bahagia adalah bertemu dengan Allah sebetulnya. mhm. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Jadi saat kita bertemu dengan Allah, ada kebahagiaan paling tinggi. Lebih bahagia daripada kita udah lama nggak ketemu orang tua kita. Ya bayangkan ya,
kita ketemu dengan orang yang bikin istri kita, yang menciptakan istri kita, yang menciptakan ibu bapak kita, yang menciptakan surga. Mudah-mudahan kita semua itu bisa menggapai itu. Iya, amin, amin ya rabbal alamin, Jadi Ustaz. paling penting itu posisinya meyakini bahwa kebahagiaan surga adalah kebahagiaan yang tidak pernah kita bayangkan selama di dunia, membuat ukuran-ukuran bahagia dunia untuk dibawa. Akhirnya nggak fit gitu ya Ustaz ya, Iya, akan jauh sekali iya kalau kita betul, terus membayangkan betul. akhirati dan duniawi. Iya biasa aja sih ya kalau ada pertanyaan begitu wajar. Untuk menguatkan aja, untuk Betul. menjadi saling mencintai, kan? Nanti kita sehidup sesurga. Ya, Gitu. Walaupun nanti tolak ukurnya balik lagi pakai standarnya surga. iya, sekali lagi iman itu jadi standarnya. Oke Ustadz, sudah panjang sekali kita bahas. Semoga balik lagi Sobat Sehat, Philip berharap podcast ini adalah pemantik kita semua untuk terus belajar, menjadi pribadi yang lebih baik, dan membangun keluarga yang tadi sakinah mawaddah warahmah. Terakhir Ustadz, dari tadi yang udah panjang, ada nggak sih Ustadz pesan dari Ustadz sendiri soal membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah di episode terakhir kita ini, atau dari panjangnya pembahasan kita dari 7 pertanyaan yang tim udah siapkan, ada loh ternyata hal penting yang belum dibahas gitu. Silakan Ustadz, waktu dan tempat dipersilakan. Ya sebetulnya pembahasan keluarga sakinah itu ya sama seperti sesuatu dalam perjalanan yang nggak pernah tuntas, gitu. Bahkan para ulama mungkin sampai dengan hari ini nggak pernah selesai menafsirkan tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan keluarga. Maka sebenarnya ya tidak cukup dua episode terkait dengan tuntunan keluarga sakinah perspektif Islam. Terlalu luas dan terlalu panjang, dan penekanan saya kalau ini sebagai stimulan atau apa tadi? Pemantik ya. Sebagai pemantik ya, mudah-mudahan ini jadi pemantik yang bermanfaat sekaligus kemudian mengantarkan kita untuk terus bersemangat menggapai keluarga sakinah berdasarkan ilmu, ya, berdasarkan pengetahuan yang berpondasikan Islam. Dan di saat yang bersamaan kita perlu menyadari, sekali lagi saya tekankan, sakinah itu proses. Ya, sakinah itu proses yang boleh jadi nggak pernah final, terus menerus diupayakan, terus menerus diikhtiarkan. Di saat yang sama, karena manusia itu penuh keterbatasan, bahkan terkadang dalam beberapa hal kita tidak kuasa atas pasangan kita. Banyak sekali, apalagi soal perasaan. Gitu ya, masing-masing itu punya rasa yang tak nampak, yang tak kasat, bahkan terhadap anak kita sekalipun. Maka menggantungkan segala sesuatu yang setelah berdasarkan ikhtiar, berdasarkan ilmu, menggantungkan segala sesuatunya Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami minta pertolongan. Maka penting menggantungkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk terus tawadu, untuk terus tawakal, untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ghayah, sebagai tujuan akhir kita, tujuan akhir pribadi, dan tujuan akhir kita berkeluarga. Tujuan utama kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita semua mampu menggapai keluarga sakinah berdasarkan mawaddah warahmah. Jadi tujuan utama sakinah berdasarkan mawaddah warahmah, berpondasikan keimanan, keislaman yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz atas udah kehadirannya dan selalu menyempatkan waktu untuk berbagi bersama kita semua di akhir podcast Membangun Keluarga ini. Sobat Sehat semuanya, ini salah satu series kita yang kita coba bikin nih Ustaz. Semoga bisa jadi, tadi kalau kita udah sebut banyak, ini adalah pemantik. Kalau secara garis besar episode ini dan episode sebelum-sebelumnya kita selalu belajar Ustaz dari psikolog, dari dokter-dokter yang kita temui di podcast ini, bahwa ya harusnya kita menjadi pribadi yang never stop learning ya Ustadz. Kalau ada
hadis atau ayat ya Ustadz yang kalau kita belajar terus sampai liang lahat kan Ustadz. Ini Iya, iya, iya. ini lagi cuman maksudnya ini adalah upaya kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan menonton podcast ini semoga kita dapat kebermanfaatannya bagi kita sendiri yang berada di depan layar kaca sobat sehat semuanya, dan sobat sehat semuanya bisa mengambil makna-makna dan kebaikan-kebaikan dari podcast yang coba kita hadirkan kepada sobat sehat semuanya. Amin. Dari kita mohon maaf kalau ada salah kata dan perbuatan. Jangan lupa udah dilihat di layar tengah ada hotline emergency duafa. Kalau kayak saya tuh mau punya pertanyaan pribadi ke Ustadz Dani, boleh banget nanti kita sampaikan, tapi menghubunginya bisa via hotline emergency duafa sobat sehat semuanya. Nanti disampaikan pertanyaan dari situ, atau yang belum subscribe channel ini jangan lupa di sub, di komen, di like dan di share biar kebermanfaatan dari konten-konten kita lebih luas lagi. Dari kita berdua, dari Ustadz Dani, dari Fili Muharani, mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Sampai berjumpa di podcast Sehat Milik Semua berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kita warahmatullahi kamera yang tengah. wabarakatuh. Podcast Sehat Milik Semua.